Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana caranya mensubstitusikan pada garis bilangan. Tadi sudah Ibu katakan, kalian mencari satu nilai di antara sudut-sudut tersebut. Nah, sekarang antara 0 dengan pi per 4. Nah, pi 4 ini kan, pi per 4 ini dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk sudut, pi per 4 ini sama juga dengan 45 derajat. Berarti antara 0 dan 45 derajat, di sini berarti ada 30 derajat. Nah, 30 derajat itu adalah pi per 6. Nah, kalian substitusikan. X sama dengan pi per 6. Masukkan ke dalam rumus turunan. F aksen X sama dengan sinus 4X. Masukkan sinus 4 kali pi per 6, sehingga didapat sinus 4 pi per 6. 4 pi per 6 ini kan sama dengan 4 bagi 2, 6 bagi 2. Berarti sinus 2 pi per 3. Nah, berapa 2 pi per 3? 2 pi per 3 sinus 2 pi per 3 itu kan sama dengan sinus 120 derajat. Nah, sinus 120 derajat berapa? Setengah akar 3. Nilainya apa? Positif. Karena nilainya positif, maka di sini positif. Sekarang antara pi per 4 dan pi per 2. 45 pi per 2 berapa tadi? Pi per 2 berarti kita punya 90 derajat. Berarti di tengah-tengah ini ada 60 derajat kan? 60 derajat itu sama dengan berapa 60 derajat? Pi per 3. Nah, kita substitusikan. Sinus 4X sama dengan berarti sinus 4 kali pi per 3. Sehingga sinus 4 pi per 3 sama dengan sinus 240 derajat. Nah, sinus 240 derajat di kuadran ke 3. Sinus di kuadran ketiga nilainya negatif, sehingga kita punya min setengah akar 3. Ini negatif, maka di sini nilainya negatif. Begitu seterusnya, cari satu nilai di antara pi per 2 dengan 3 pi per 4. Nanti akan kita dapatkan misalnya di sini nilainya positif. Sama, cari satu sudut di antara 3 pi per 4 dan pi. Nanti kalau disubstitusi maka hasilnya akan negatif. Nah, dua bentuk ini tidak Ibu uraikan. Ibu minta kalian coba sendiri, kalian coret-coret sendiri. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil naik dan turun. Naik itu berarti tandanya positif, turun negatif, sehingga fungsi fungsi naik yang mana? Ini dikatakan naik. Negatif ini berarti turun. Positif berarti naik, negatif turun. Sehingga kita punya sebuah interval fungsi fx dikatakan naik jika apa? X terletak antara 0 x terletak antara lebih dari 0 kurang dari pi per 4. Dan naik lagi pada X antara pi per 2 dan 3 pi per 4. Turun pada X antara pi per 4 dan pi per 2. Dan turun lagi pada saat X antara 3 pi per 4 dan pi. Atau kalau kita tuliskan fungsi fx naik pada interval yang pertama, berarti kita punya X lebih dari 0 kurang dari Pi.
per 4. Yang kedua, X lebih dari Pi per 2 kurang dari 3Pi per 4. Dan fungsi Fx turun pada interval yang pertama X lebih dari Pi per 4 kurang dari Pi per 2. Yang kedua, X lebih dari 3Pi per 4 kurang dari atau sama dengan Pi. Nah, kenapa dia ada atau sama dengan? Karena interval tadi kita punya antara X lebih dari 0 kurang dari atau sama dengan Pi pada syarat. Nah, itulah hasilnya. Berarti kita punya 2 batas interval pada fungsi naik dan 2 batas interval pada fungsi turun. Nah, sekian. Ibu minta kalian pelajari soal-soal yang ada dan latihan soal. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian postkan di forum. Ingat, minggu depan kita ulangan mid semester. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.